Selamat datang di channel Mudah Belajar Pemrograman. Pada pembahasan kali ini kita akan belajar mengenai konsep agregasi. Wah, apa itu lagi agregasi ya? Nah, tidak usah terlalu lama deh ya. Teman-teman semua silakan buka kembali netbin-nya, dan saya ingatkan kembali bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe channel ini, dan misalkan suka dengan video ini silahkan kasih like-nya. Oke, agregasi apa sih sebenarnya agregasi? Jadi agregasi ini sebenarnya konsepnya serupa tapi tak sama dengan konsep pewarisannya. Jadi menggunakan atribut metode dari kelas lain tapi tanpa menggunakan konsep pewarisan. Hanya menggunakan saja ya, tapi kalau pewarisan itu bisa mengubah nilainya, kemudian bisa tadi ya mengoverride ya, kemudian nanti bisa mengembangkan ya, gitu ya. Tidak ada hubungan sama sekali, hubungan darah wis. Kalau manusia itu nggak ada hubungan darah kayak gitu. Kalau ini berarti mungkin hubungan tetangga kayak gitu ya, dipinjamkan gampangnya kayak gitu ya, konsep agregasi ini. Jadi tidak menurunkan sifatnya, tapi ini hanya dipinjami aja. Nih tak pinjami atribut sama metodenya, pakai aja nggak apa-apa. Jadi itu konsep agregasi. Nah, contohnya untuk apa? Misal nih gini ya, kita kan sudah punya peminjam ya di sini ya, kelas peminjam. Misalnya di sini nanti ada variabel alamat kayak gitu ya. Nah, alamat ini nanti representasinya kan macam-macam ya. Ada nama jalan, ada RT, RW, nomor rumah, kemudian kecamatan, kota, provinsi. Nah, itu kan kalau bikin satu-satu misalkan string kota, string provinsi, string nama jalan, string nomor rumah, ini kan terlalu lama. Atau misalkan mau jadi satu nantinya, wah kalau datanya banyak ribet, nggak bisa reusable kayak gitu. Nah, makanya di sini menggunakan konsep agregasi itu lebih cocok karena tidak ada hubungan pewarisan dengan kelas ini peminjam, tapi nanti bisa menggunakan kelas lain. Nah, misalnya gini, kita bikin kelas baru, misal kasih nama alamat ya gini ya. Wah, alamat sudah ada ternyata di sini. Ini tak saya hapus dulu aja. Saya hapus. Oke, alamat. Nah, alamat. Oke. Nah, di sini ya tidak ada konsep pewarisan ya, teman-teman ya. Nah, gini aja, publik alamat. Di alamat itu misalkan kita ada string desa. Misalnya kayak gini ya. Kemudian string kecamatan, kemudian ada string kelurahan itu desa ya, kecamatan, kota atau kabupaten, gampangnya kayak gitu ya, kota, kabupaten, string provinsi, misalnya kayak gini. Nah, kita bikin konstruktor aja gini ya. Nah, kali ini kita nggak pakai modifier public, langsung aja kayak gini ya. String desa, string kecamatan, kemudian string kota, dan yang terakhir string provinsi. Nah, ini. Kemudian di sini kita kasih biasa ya, this desa sama dengan desa, this kecamatan sama dengan kecamatan, this kota sama dengan kota, this provinsi sama dengan provinsi. Nah, misalnya gini. Ini digunakan untuk menginisialisasi nilai nanti ketika objek alamat diciptakan, namanya kayak gitu, untuk ngisi data. Kemudian misalkan kita punya void tampil alamat. Alamat ini ya. Void tampil alamat, kosongan aja. Nah, kita gunakan untuk nyetak alamat. Misalkan si ini ya. Alamatnya berarti di desaku yang jadi nyanyi malahan.
desa, kemudian kecamatan, kemudian kota, ini kota kap itu aja ya, plus kota, kemudian ini si provinsi, salah ini, provinsi, ini desa atau kelurahan, namanya kayak gini ya teman-teman ya, kelurahan. Nah nih kita sudah punya kelas alamat digunakan untuk mengisi informasi berkaitan dengan alamat. Ini ya, ngisinya pakai konstruktor. Kemudian kalau mau menampilkan nanti kita pakai void tampil alamat ini. Nah, di sini minjam biasanya ketika kita membuat variabel itu kan pakai string dan lain sebagainya, tipe data primitif kayak gitu ya. Kalau string sih sebenarnya tipe data reference ya, objek. Nah, di sini kita pakai tipe kelas yang kita definisikan, alamat, misal gini, alamat, gini. Nah kemudian di peminjam ini kita bikin konstruktor aja ya, supaya nanti ketika objek peminjam ini dipanggil itu ngisi ya, ngisi datanya langsung, gampangnya kayak gitu. Peminjam string nama, mana ini, string nama, nim dulu deh, nim, string nama, string si prodinya nggak perlu ya, si prodinya di sini defaultnya kasih teknik informatika deh, gini. Gini aja, pakai this seperti biasa, this nim this nama sama dengan nama. Oke, ini ya. Nah kemudian selain nampilin ini ya, kita akan menampilkan juga alamat. Nah gimana caranya? Nah caranya kita nggak nulis kayak gini lagi, kita tinggal pakai kayak gini. Misalkan ini saya hapus saja ya, alamat. Nah ini misalkan kita bikin dulu objeknya, alamat sama dengan new. Nah di sini ya, new-nya di sini. Biasanya kan new itu di atas ya teman-teman ya, dan di main method. Nah kita bikinnya di sini new konstruktornya. Nah di sini ada ya 1, 2, 3 ini ya. Ini gak ada prodinya ini. Defaultnya kayak gitu ya. Nama ada 4 benar tapi bukan prodi. Wis gini dulu aja deh, apa-apa. Misalkan ini yang pertama desanya desa mana? Misalkan desa Keraton atau kelurahan Keraton. Kemudian misalkan di sini kecamatannya Pekalongan Utara. Keraton Utara Barat ya, Utara kayaknya. Kemudian di sini Pekalongan kotanya. Kemudian di sini tidak 2 sih. Nah, Jawa Tengah. Oke, setelah kita bikin alamatnya di mana, kita panggil alamat. Nah, tampil apa tadi? Tampil alamat. Oke, coba lihat nih teman-teman, apa yang akan terjadi. Nah, ini hapus aja deh dulu deh. Hapus semuanya. Oke, peminjam misalkan PJ 1, peminjam 1, new peminjam, si namanya siapa, nim dulu ya, misalkan 192400T0001 ini ya, si namanya si Bejo, ini si Bejo. Oke,
Ini berarti manggil untuk yang ini ya, di mana nim sama namanya udah diisi. Progdinya kan pakai statik, jadi nggak perlu ngisi lagi di objeknya. Oke, nah ini langsung aja peminjam 1 pj1 minjam lagi ya, dot tampil. Saya jalankan. Nah, apa yang terjadi? Teman-teman bisa lihat nih ya. Oke, ini bikin objek. Namanya pj1. Ini ngisi nim sama nama. Setelah itu si pj1 manggil si tampil. Oke, kita cek tampil di peminjam. Di peminjam, ini kan ada tampil ya. Oke, nim udah diisi. Sama nama udah diisi di bagian ini, itu kan nilainya. Kemudian untuk si progdi udah diisi di sini pakai yang statik. Nah, setelah itu untuk yang alamat, ini kan cetak ini ya. Nah, ini si alamat dia bikin dulu nilainya dengan manggil konstruktor disertai dengan parameter isian alamatnya. Kemudian ditampilkanlah di sini untuk tampil alamat. Nah, ini tampil alamat itu masuk ke sini. Nah, ini yang tampil di sini. Desa, Kelurahan, Keraton, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Jadi itu teman-teman, itu namanya konsep agregasi. Jadi menggunakan properti atau atribut ya, dan metode punyanya kelas lain tapi tanpa menggunakan konsep pewarisan. Sah-sah saja, nggak masalah. Baik hati ya kodenya ya, tidak sombong. Jadi seperti itu. Baik, misalkan teman-teman semua ada pertanyaan, nggak paham misalnya mubeng atau ada pertanyaan lebih lanjut mengenai konsep agregasi ini, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye.